Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat, dan ini adalah kelanjutannya pada bagian yang ketiga, yaitu golongan yang berhak untuk menerima zakat. Zakat fitrah di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. InsyaAllah rinciannya akan kita jelaskan pada pembahasan yang berikutnya. Namun menurut sebagian pendapat daripada para ulama, boleh diberikan kepada 3 orang dari kelompok fakir atau miskin. Kalau kita perhatikan ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 160 tersebut, di situ disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara. Jadi itu pakai isimnya itu jamak, ya. Semua pakai isim jamak. Disitulah kenapa para ulama juga berpendapat minimal diberikan kepada 3 orang, sebab jamak itu paling tidak dipenuhi oleh 3 orang. Minimal itu 3 orang dari tiap-tiap kelompok yang ada. Namun kalau kita tidak dapat menjumpai semua kelompok tersebut, maka paling tidak 3 kelompok. Kalaupun juga tidak ada 1 kelompok, dan dari 1 kelompok itu dibagikan kepada 3 orang, atau dari 3 kelompok yang ada, masing-masing kelompok itu 3 orang, 3 orang. Nah, itu pembagian yang kita fahami dari ayat tersebut. Namun juga menurut pendapat Imam Malik, ada juga pendapat Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah, juga Imam Ahmad berpendapat, juga ada pendapat daripada Imam Ibnu Munzir. Beliau mengatakan boleh diberikan kepada 1 orang dari 1 kelompok. Itu juga ada pendapat daripada para ulama. Kemudian apa perbedaan hukum antara zakat fitrah dan zakat harta? Nah, ini ya, kita kemarin sudah sebagian menjelaskan tentang zakat fitrah, ya. Maka di sini kita jelaskan kembali bahwa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat harta sebagai berikut. 1, waktu membayarnya. Ya, zakat fitrah waktu membayarnya itu terbatas, yaitu dimulai dari awal masuknya Ramadan sampai tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi terbatas. Kemudian yang kedua adalah terdapatnya hutang dapat mencegah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, sedangkan zakat harta tetap wajib dikeluarkan meskipun orang tersebut memiliki hutang. Nah, ini perbedaan antara zakat fitrah dan zakat harta. Yang ketiga, menunda mengeluarkan zakat fitrah di hari terakhir pada bulan Ramadan itu lebih afdal daripada mengeluarkannya pada hari pertama di bulan Ramadan. Sedangkan zakat harta lebih utama jika langsung dikeluarkan pada permulaan waktunya, yaitu ketika sudah masuk daripada haulnya. Ya, jadi tidak perlu ditunda sampai masuk Ramadan misal, ya. Orang di bulan Rabiul Awal sudah masuk daripada khaulnya, ya keluarkanlah di bulan Rabiul Awal, jangan disimpan dulu biar dikeluarkan di Ramadan. Kata para ulama, justru kalau ditahan sampai Ramadan pun ganjarannya tetap sama, tidak lebih afdal dikeluarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab zakat mal itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, zakat fitrah itu boleh diberikan kepada 1 orang menurut pendapat sebagian ulama. Sedangkan zakat harta tidak boleh diberikan kepada 1 orang menurut kesepakatan daripada para ulama juga. Jadi ya, untuk zakat harta ya usahakan untuk kita mendapatkan paling tidak 3 golongan daripada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, zakat fitrah dikeluarkan di tempat di mana seseorang itu berada di malam Idul Fitri. Sedangkan zakat harta dikeluarkan di tempat di mana hartanya berada.
ya, meskipun pemiliknya berada di kota lain. Jadi di mana kalau dia punya usaha di Pangkalan Kerinci, kemudian dia tinggalnya di Jakarta, maka hasil usaha yang dia dapatkan di Pangkalan Kerinci itu dikeluarkan zakatnya di Pangkalan Kerinci. Begitu di dalam pemahaman yang kita bisa pahami. Kemudian ada beberapa permasalahan seputar zakat ini. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh. Nah, ini dikatakan ya bahwa tidak sah orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah baligh, yaitu yang tidak wajib untuk dinafkahinya. Ya. Jadi bagaimana supaya boleh? Ya, harus minta izin terlebih dahulu kepada anaknya yang sudah baligh tersebut. Ya. Kalau sudah diizinkan, maka hukumnya menjadi sah. Adapun anak-anak yang belum baligh, baik laki-laki atau perempuan, maka boleh bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari anak tersebut. Kemudian tanda-tanda balighnya seseorang, ini mesti kita juga tahu, ya. Yang pertama adalah genap usianya 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan meskipun belum keluar sperma atau belum haid. Ya, kalau dia belum keluar sperma dan belum haid atau belum mimpi, begitu, maka jika umurnya 15 tahun dia sudah dihitung sebagai anak yang sudah baligh. Kemudian yang kedua, tanda balighnya seseorang adalah keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan, ya, dan perempuan itu keluar darah haid, ya, jika usianya sudah mencapai 9 tahun. Nah, itu diantara daripada tanda-tanda balighnya seorang anak. Yang berikutnya adalah wajib berniat tatkala akan mengeluarkan zakat. Ya, jadi wajib bagi seseorang untuk berniat tatkala dia akan mengeluarkan zakat harta atau zakat fitrah. Ya, karena untuk membedakan antara zakat dan sedekah tatawwu. Ya, kalau sedekah tatawwu tidak mesti berniat. Tapi zakat karena ini hukumnya adalah wajib, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, maka harus disertai dengan niat. Ya, seperti misal dia katakan, aku keluarkan zakat hartaku yang wajib, begitu ya. Atau nawaitu an akhruja hadzal zakatul fitir li badani, ya. Atau dia katakan, aku keluarkan zakat fitrah ini untuk diriku dan juga orang yang aku tanggung. Nah, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah waktu niatnya itu adalah pada saat menyerahkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, ya, atau golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian juga ketika menyerahkan zakat tersebut kepada wakilnya. Nah, jadi dia sudah niatkan di situ untuk mengeluarkan zakat. Jadi ketika diserahkan kepada wakilnya sudah diniati. Yang berikutnya adalah ya boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkannya kepada fakir miskin atau wakil dengan syarat setelah membedakan zakatnya dari hartanya yang lain. Artinya ya kalau dia mengeluarkan zakat fitrah, berasnya sudah dia beli, sudah dia pisahkan dan sudah dia niatkan. Ya, jadi boleh dia sudah niatkan dan setelah itu diserahkan kepada wakilnya. Itu diantara beberapa permasalahan daripada zakat. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah jika seorang suami tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, jika seorang suami tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, maka sang suami tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu pula si istri. Nah, tapi bagi istri dia disunnahkan untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya sendiri jika si istri tersebut mampu. Nah, ini menurut pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi. Sedangkan menurut pendapat daripada Al-Imam Ar-Rafi'i,
wajib bagi sang istri untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Jadi menurut Imam Nawawi sunnah saja, sedangkan menurut Imam Rafi'i wajib bagi si istri untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah apakah anak hasil zina itu juga dikeluarkan zakat fitrahnya? Bukankah ini anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak baik? Nah, ketahuilah ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, hubungannya itu tidak baik. Yang berdosa itu orang tuanya, tetapi anak tersebut tidak menanggung dosa daripada orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak-anak itu mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Maka dalam hal ini yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya adalah ibunya. Yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya adalah ibunya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan zakat. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.